yang saya hormati Bapak-Bapak Mustika Kecamatan Gunung Anyar, yang saya hormati para ahli, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, yang saya hormati seluruh takmir masjid. Assalamualaikum. Yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Sebelum ngaji, mari bersama-sama kita membaca sebagian kalimat Asmaul Husna yang akan saya bawa ini. Pertama, insya Allah yang sakit disembuhkan. Yang kedua, digampangkan berangkat ibadah ke Mekah. Untuk itu tolong ditirukan. Nerono, bahasa Gunung Anyarnya Nerono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Qudusu, Ya Salamu, Ya Azizu, Ya Alimu, Ya Karimu, La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salatullah
Ya apa saja yang dibaca pikirnya pasti ada. Sehingga hanya itu sebenarnya merasa itu kaya omongannya merasa kecampuran iri dengki kapasitas. Makanya mudah-mudahan seperti harapan Bapak Pembina Islam yang kita ikuti ini Islam yang membawa rahmat, Islam yang membawa rahmatan kita, Islam yang membawa berkah. Pada malam ini saya akan mengaji surat Toha. Surat Toha itu surat 20. Ayat 132. Surat apa, Bu? Ayat 132. Hubungannya dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan ulang tahunnya sholat. Iya. Makanya betul kata Bapak Pembina supaya kita ini tambah senang jamaah sholat di masjid. Tapi kalau bisa jangan sendiri. Ini beritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan perintahlah keluargamu untuk melakukan. Jadi selama ini seringkali kita ini kalau sholat kan berangkat sendiri, anaknya kafir, terutama subuh. Situ padahal perintahnya itu kalau sholat anaknya harus dia supaya ikut sholat. Tapi memang nggak mudah. Makanya nanti saya kasih ijazah zikir supaya anak nurut mau sholat. Dan anaknya sukses. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan
keluargamu, anakmu, istrimu, supaya mau wasatokir alaiha, dan harus sabar. Ngajak anak sholat itu harus sabar. Bapak-bapak ngajak istri jamaah sholat, ya sabar. Ibu sholat bu, oh males pak, oh tak pakai bisa. Itu nggak sabar. Perintahnya itu harus sabar. Kalau anak itu biasanya ayo nak sholat, terutama subuh, jamaah subuh. Nanti habis subuh ada kajian, nanti pulangnya andok, pecah. Kalau anak itu tidak andok semangat. Jadi memang kita itu harus berusaha bagaimana di rumah tangga itu semuanya sholat. Kalau suaminya sholat, istrinya nggak sholat, pasti pengaruh diri. Pasti. Atau papanya sholat, mamanya sholat, anaknya enggak, itu pasti pengaruh yang namanya sakinah mawaddah. Sampai rumah kalau bintangnya akan sama di situ. Artis di situ. So, gitu. Kalau semuanya 20 miliar. 50 miliar. Ya Allah. Ternyata dia tidak bahagia. Akhirnya selesai. Orang saya lucu, guru Nabi harus berkata. Bagus Nabi sih. Mengapa? Karena kalau seisi rumah enggak sholat satu aja, pasti itu ibarat mobil itu jalannya nggak bisa. Entah ono sing bocor atau olinya oli oplosan. Jadi pertama itu baik pertama umpamanya. Makanya, maaf ya Bu, suami sholat, istri sholat, anak sholat, pembantu gak sholat, itu yang masalah. Pembantu gak sholat itu yang masalah. Kecuali pembantunya itu bukan orang Karena pembantunya itu ya sholat, ya muslimah. Namanya hadiah makanan, pakoran. Tapi nggak sholat, itu pasti mengaruh di rumah tangga itu. Masya Allah. Nah, ini baru ngerti kan sekarang. Wa'mur ahlaka bis, harus diperintah. Umpama sampai punya anak, punya suami, punya istri, disuruh sholat terus sampai baca zikir dan dibaca hanya habis sholat asar. Cukup nggak usah, akhir nggak usah, dibaca habis asar. Apa yang dibaca? Yang pertama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dia buru-buru. Jangan Al-Ikhlas. Dibaca Al-Ikhlas 13 kali. Setelah itu Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus dibaca An-Nas.
Ulama 7 sekarang 13 1 pokok istiqomah. Mulai besok dijalankan sampai sholat asar maghrib nggak usah, subuh nggak usah. Alhamdulillah, anak saya semuanya mundur. Anak saya alhamdulillah kuliahnya, sekolahnya lancar. Itu baru tujuannya orang tua. Sampai kalau punya anak rodo angin itu jangan cerita orang. Yang sama cerita ini kok sumpah itu. Kok sumpah kok cerita. Ya Allah itu rumah ini aku anakku terus hidup aku jadi sini cerita itu terus gila dipikir nih unsur terus tahu kamu malah gue sulit. Makanya sampai dia ngaji sama ya sama salam alhamdulillah. Karena akhirnya ngerti itu mau barang. Sudah berapa kali itu? Berapa? 13. Terus? Berapa? Sekali. Terus? 16. Kapan? Harus sholat sing misalnya akan alasan kok istiqomah wasofir alaiha. Jadi harus sabar ngajak istri, ngajak suami, ngajak anak, ngajak pembantu, harus sabar. Yang perintahnya wasofir harus sabar. Gak bisa 1 bulan ya 2 bulan. Gak bisa 2 bulan ya 1 tahun. Harus seterusnya. Gak boleh putus asa. Terus nanti lama-lama pasti akhirnya dapat hidayah. Lama-lama. La nas'aluka rizqan. Bukan kami Allah yang minta rizki kepadamu, nahnu narzuq. Tapi kami Allah yang memberi rizki. Soal itu ada hubungannya dengan rizki. Ini aja. Orang itu kalau soalnya benar betul, rizki gak mungkin sulit. Gak mungkin. Oh ayatnya jelas. Kamu sholat, kamu sabar dalam menjalankan sholat, rizki Allah yang ada. Bukan Allah minta rizki kepada manusia, manusia yang minta rizki kepada nah kepada suhu. Kami yang menanggung rizki bukan Allah. Mengapa ada orang sholat kok rizkinya gak lancar? Sholatnya enggak kenal. Kalau sholat lebih memulaikan cowok. Pakai yang enggak jelas. Saya mulai apa ya? Mau jalan. Belum ada lagi. Akhirnya
Akhirnya ada ditulis ke mereka senang. Makanya manusia goblok sekali. Padahal ayatnya tadi wasrofil alaiya. Kamu harus sabar di saat menjalankan. Harus kesungguh-sungguh. Dan niatnya ditoto dalam sholat. Yang banyak belum tahu itu. Mengapa ada orang sholatnya tekun kok rezekinya kalah? Karena dia belum bisa menikmati sholat. Maksudnya apa? Belum bisa menikmati sholat. Begitu dengar azan, tambah suka. Dia langsung astagfirullah. Cepat terima. Mau selesai. Kesusuan. Malahnya masih ada. Itu berarti ini belum sih. Mestinya begitu dengar azan, Allah sudah masuk asar. Alhamdulillah. Tapi maghrib juga begitu. Alhamdulillah sudah. Kadang-kadang ada orang habis sholat asar, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, subhanallah beruntung, subhanallah. Allah, padahal dia yang sholat asar itu memang mahfid. Itu namanya sakit. Asar ya. Sulit dapat istrinya Allah. Karena Allah di nomor 2. Jangan lagi diundangnya kurang ini dekat lagi. Kalau ya Bu, di kantor besok jam 10 pagi ya Bu. Siapa? Teleponnya jam 11. Saya tak pernah jam berapa? Jam 11 Pak. Pak, ada tamu Pak. Mau tak kasih sungguh saya. Gak berani. Tidak ada apa-apa. Diundang Kapolda. Gak mungkin lagi kamu. Gak mungkin. Sama. Diundang. Kalau orang pegawai. Sholat itu ada hubungannya dengan rezeki. Ada hubungannya dengan rezeki sholat itu. Makanya kalau ada orang sholat kok rezekinya belum ada, pasti sholatnya yang kurang lain. Mungkin masih terpaksa. Atau sholat tapi aku kan suka hotel. Kepingin apa? Kita tunggu. Habis itu loh, tak pilih suri. Ada orang yang biasa. Allah. Makanya orang belajar itu nggak ada selesai. Sebenarnya kalau kayak sok melon 3 tahun, nggak akan pernah selesai pelajaran. Nggak ini kalau bahas sholat ini, nggak akan pernah selesai. Makanya ya jangan meremehkan sholat. Itu ya. Dan saya salah setuju yang disampaikan Pak Umi. Orang itu, dan ini saya apa ya? Promosikan banget. Promosi memang. Pokok kalau soal jamaah subuh di masjid terulang subuh terulang. Jamaah subuh di masjid selalu. Gak akan kena subuh. Gak akan kena.
Jangan suka sedot aku kecil. Kira-kira apa yang nanti sih? Ya di saat saya itu senang jamaah asuh. Sal, karena yang dua nggak bisa pikir. Orang itu mau aktif jamaah asuh. Kan misalnya itu sampai gue. Masya Allah. Orang itu lucu. Tahun kemarin kata jamaah haji saya itu dua orang itu laki-laki bingung lucu senang naik libur jadi umum jangan libur kalau cek ayo ini sama saya jangan gila-gila bayang suku pak gila-gila saya cek ibu siapa tuh ayo nanti yang punya ya ya apa Indonesia lebih mudah-mudahan sedang dengan Israel gimana ya mengapa ada orang yang kafir sholat kok terhalang di sini ini jawabannya yang pertama karena masih ada syirik padahal bakso itu kan mentauhidkan iya nama butuh kalau bahasanya siapa kalau terus hanya Allah yang bisa memberi saya rezeki hanya Allah yang bisa menyelamatkan saya hanya Allah yang bisa menanggung saya dan seterusnya Allah makanya apa? Sholat itu kan diawali dengan gitu. Allah Maha yang besar Allah selalu kecil. Tapi kalau orang itu memasukkan setan, ya tapi disinggung sama manusia itu. Bodoh-bodoh Islam yang tak lupa. Mengapa? Karena merasa dirinya lebih benar daripada orang setan. Setan itu begitu. Nggak mau hormat kepada Nabi Adam. Oleh kata Yoma, setan tidak mau. Mengapa? Ya karena itu langsung sifat akal. Makanya bahasa itu. Orang hidup itu harus mencari kesucian. Tapi jangan merasa suci sendiri. Setan. Orang hidup itu harus mencari kepandaian. Tapi jangan merasa pandai sendiri. Orang kalau merasa pandai sendiri, menciptakan salah-salah. Nyalah kalau seolah sini orang gitu loh. Kita ini kasar kurang ajar sih jadi mereka nggak tahu bisa karena orang ini belum sini pun masih aku jadi orang mengapa karena ada kesal makanya saya selalu kalau familia kebetulan awalnya sama modelnya dengan anak saya di Aroma di Malang di mana saya di Alasan ayo karena ya di GS lah GS sebenarnya kemudian tapi sama alumni jadi orang itu ngapain uang dia musafir Salifin yang masalah kung swak ko nilo pondo ko ay nilo pondo ko sa tayo mo ay kaya natin yung pondo yan saka may saka pondo saka may pondo yan saka may saka tapi kan dia pondo dari Islam itu iya kaya makanya pondo
Tapi orang itu kan sudah memasukkan sifat kata tunggal sendiri. Ya Allah. Akhirnya hidup eksklusif. Apa ya? Eksklusif. Eksklusif itu eksklusif. Eksklusif itu eksklusif. Asosiasi, kata kasihan, atau celana, di luar cinta. Itu belum langsung nih. Itu belum ada. Nah, itu bisa berdua kan? Ya itu lah manusia. Kenapa? Karena dicenjuri oleh paham yang merasa bernasam. Saya senang sama Pak Winai. Pada kalau ada cowok. Itu mau cowok begini. Mau masuk cowok. Tapi hatinya cowok. Ya itu Pak. Mengapa ada orang sholat kok rezekinya nggak lancar? Karena kalau habis sholat subuh tidur, orang tidur setelah sholat subuh itu nyumbang rezeki. Sampai kalau sampai rezekinya kalau habis subuh jangan tidur, mengaku. Jalan, ini untuk sholawat, ini untuk asmaul husna. Jangan kan jelumuk. Masa orang itu gimana? Tahu tak tahu. Ini kan aku ini. Wasbah. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan membiasakan itu setelah sholat. Enggak layak kayak di sini. Di sini habisnya banyak. Orang Sulaiman. termasuk orang itu walaupun sholat mestinya nggak. Mengapa? Karena setiap janjinya itu lucu. Sekarang banyak orang janji-janji. Terutama sebelum dia itu. Saudara. Kalau saya jadi saudara. Rakyat akan bangun saudara. Mungkin terjadi, mentah itu beli saudara. Lalu kan boleh. Makanya mulai orang janji-janji itu dulu. Orang jangan gerak dia saudara. Mulai saat dia katakan gue susah. Mudah-mudahan semuanya selalu dibagi hidayah. Terutama diamalkan Bu supaya anak ibu aktif semua. Dimbacakan surat Ibrahim ayat maut surat apa? Surat Ibrahim ayat maut. Saya ini kadang ngaji itu ya, Quran tadi. Dulu ya cewek itu ya. Pak Islam itu salah ngawur. Kalau saya orang ngawur. Aku tadi. Surat apa? Surat Ibrahim itu surat 14. Ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu tuannya Nabi Ibrahim.
Sehingga semua anak-anak itu jadi nabi. Ayah pribadi sebutannya Abul Aulia wal Mursalin. Karena anak-anaknya semua jadi nabi. Kalau bapaknya manusia itu nabi, ada. Tapi kalau bapaknya para nabi itu nabiin. Tahu kalian doa surah surah ayat diamalkan. Mudah-mudahan saja anak-anak kita yang soleh-soleh. ربنا هب لنا من قرآن واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.